Sama kayak di judul, ini laptop gaming yang mestinya itu bukan untuk bermain game. Ini adalah MSI GS76 Raider SKU tertinggi. Punya i9, RTX 3080 laptop GPU. Tapi buat gua ini laptop nggak enak buat dipakai bermain game. Tapi jangan komplain dulu, nanti kalian malah salah tangkap. Ini tetap powerful, tapi selengkapnya untuk cari tahu alasannya, habis bumper dulu. Selamat datang di channel Nyantai dengan gue Ali, dan buat kalian baru aja mampir di channel ini, bisa aja subscribe dulu channel ini karena pastinya nantinya itu banyak konten teknologi menarik lainnya seputar laptop, gear gaming, PC, dan juga gadget lainnya. Dan kalau kalian ingin ngobrolin lebih dalam seputar teknologi juga, bisa aja nih join Discord kita yang linknya di deskripsi biar bisa bahas bareng sama teman-teman nyantai lainnya di sana. Kalian bisa sharing informasi, sharing rekomendasi, dan juga obrolin produktif lainnya, oke? So, gue udah pakai ini cukup lama banget sampai gue udah biasa aja sama desain gamingnya ini. Dari yang gue sebel karena RGB-nya tuh rame banget, dan sebelumnya gue udah pakai GS66 Stealth juga langsung dijelin Raider. Ini tuh rasanya, aduh, ya udah biasa aja gitu sampai sekarang sama desainnya. Kalian juga udah tahu untuk laptop gaming sekarang itu pastinya jargon utama selain dari spek yang bisa untuk bermain game, pasti dari layarnya juga. Semuanya udah pakai refresh rate yang kenceng, 120, 144, atau kemarin GS66 itu di 300 Hz. Bahkan untuk laptop gaming entry level sekarang wajib punya high frame rate display ketimbang akurasi warna yang cakep. Betul kan? Tapi di laptop ini kalian nggak akan mendapatkan fitur tersebut. Sebaliknya, kalian pada laptop ini akan dimanjakan dengan display yang cantik, colorful, vivid, karena dari speknya, dari display 17 inci ini punya resolusi 4K, 4K ya, 100% sRGB, 100% Adobe RGB, 97% NTSC, dan 89% DCI IP3. Warnanya tuh enak banget, tapi sayangnya untuk di refresh rate si displaynya ini cuma di 60 Hz aja. Why? Banyak game sekarang yang udah nggak berpatokan di refresh rate 60 Hz saja. Apalagi spek sekarang makin bagus. Di laptop ini pun tinggi parah gitu ya. Masa iya cuma di 60 Hz saja? Gue tahu untuk 4K pun saat gue tes game pada laptop ini nggak ada nyentuh sampai 200 atau 300 FPS performance-nya. Rata-rata paling di 90 sampai 100 biasanya. Cuma come on lah, gatel gitu rasanya. Speknya udah tinggi, tapi kok kayak kerasa nggak maksimum gitu feel-nya. Ya gue tahu juga untuk para sultan yang beli laptop ini pastinya udah pada consider untuk pakai monitor tambahan yang mungkin dikhususkan untuk bermain game. Gue yakin itu, dan gak mungkin juga sultan udah beli laptop ini tapi nggak punya duit lagi buat beli monitor lagi. Cuma kalau kita lihat lagi pun sebenarnya nggak hanya dari displaynya aja yang begitu, tapi ada satu lagi yang gue rasa laptop ini lebih cocok untuk kita sebut sebagai laptop produktif, laptop kreator atau mesin editing penghasil uang. Itu di bagian spesifikasinya, bukan CPU-nya, bukan GPU-nya, melainkan RAM yang diberikan itu menurut gue itu overkill banget. 64GB, 32GB dikali 2, 3200 mAh. Itu ditanamkan pada laptop ini. For the most of game, pastinya 64GB itu saat ini udah agak berlebihan lah ya. Dan gak mungkin juga lo habisin RAM-nya buat buka tab Chrome aja. Maka dari itu laptop ini sebenarnya paling enak buat dipakai kerja bikin konten, designing, editing, crafting, something yang ekstrim. Serius, selama gue testing menggunakan laptop ini, gue cukup dimanja banget dengan performanya. Saat gue tes editing video di Premiere, semua terlihat aman, lancar, nggak ada performa ngadet-ngadetnya. Cocok juga lagi kalau misalkan buat dipakai editing video 8K. Udah cukup mumpuni lah buat decoding video-video spesifikasi tersebut. Bahkan untuk testing benchmark ST Media yang dulu kita pernah buat, laptop ini lolos tesnya dengan santai gue rasa. Jadi sampai saat ini kalau ada yang bilang laptop ini adalah laptop gaming, gua rasa pandangan gue tuh udah fix ini laptop cocoknya untuk ke crediting digital. Bisa buat bermain game, cuma cocoknya ke sana sih. So, balik lagi ke pembahasan secara general. Mungkin dari desain gue nggak banyak komentar lah ya. Personally, gue itu bukan tipikal pecinta desain laptop yang terlalu gaming. GS66 udah terbaik lah buat gue. Tapi satu hal yang gue suka karena laptop ini berukuran 17 inci, dengan spesifikasinya pun yang oke juga, jadi gue cukup mewajarkan desainnya, karena laptop ini pantasnya itu untuk dijadikan home station kita. Mesin kerja di rumah atau untuk pribadi kita sendiri, yang utamanya itu bukan buat mobilitas. 17 inci buat gue itu ya cukup besar lah buat dibawa kemana-mana. Pastinya lebih berat punya dari rata-rata laptop 15 inci. So, kalau kalian berencana punya setup laptop dengan aksesoris lainnya dengan komplit, gue nggak bakal ambil pusing buat pilih laptop ini. Tapi basically kalau ditanya durabilitas laptopnya ya untuk laptop sultan sepertinya sih ya udah mantep lah ya kokohannya. Port komplit banget. Di kiri ada USB-A, USB-C, audio jack. Di kanannya ada dua USB-A dan SD card reader. Lalu di bagian belakang bagus juga untuk kabel management. Ada DC port, HDMI, Ethernet port, USB-C lagi, dan display port.
Ditambah juga desainnya menambahkan bokong di sisi belakangnya ini ngebuat si laptopnya lebih terlihat gaming, yang mana punya karakter untuk airflow-nya sehingga membutuhkan ruang yang besar untuk pendinginannya. Tapi pastinya yang jadi pusat perhatian di laptop ini itu jelas terdapat pada area keyboardnya. Karena di sisi ini yang harusnya terlihat biasa aja jadi gamer banget karena RGB-nya. Ya, RGB-nya ini terbagi menjadi dua, yaitu per key pada area keyboardnya dan satunya lagi pada LED bar di bagian bawahnya. Mereka bisa di custom sesuai preferensi kita melalui SteelSeries GG. Ya, biasanya sih gua set satu warna aja biar mata gua tuh nggak perih. Cuma karena kebutuhan untuk syuting, pastinya kalian suka yang rame. Next, untuk keyboard sendiri juga sudah full size keyboard laptop dengan numpad-nya. Posisi semuanya aman, row memiliki ukuran yang besar juga, sedangkan untuk utilitas semua rata ada di row F1 sampai F12. Feel ketikannya juga enak, berkarakter empuk. Lalu untuk touchpad-nya ini memiliki ukuran agak sedikit nggak proporsional, sedikit lebih kecil yang gua rasa wajar juga, karena penggunaan laptop ini ya enaknya pakai mouse aja sih. Untuk audio juga unik, fairing itu ada dua, di samping dan juga sisi atasnya. Punya tenaga yang dahsyat juga dan kualitasnya pun bagus, apalagi sudah menggandeng Dynaudio, kalian bisa dengar nih suara kualitasnya seperti ini. Next, performance selengkapnya MSI G76 Raider 10H ini sudah menggunakan CPU Intel i9 10980HK, 8 core 16 thread, jadi super kenceng dengan GPU RTX 3080 laptop GPU. RAM-nya 64GB, 32x2 3200 mAh dan storage-nya ini sudah menggunakan 2TB SSD NVMe PCIe Gen 3. Dan tentunya dengan racikan laptop seperti ini, harga untuk kalian dapatkan ini di range harga 69.999.000 atau 70 juta rupiah. Ini nggak mahal karena tujuannya bukan untuk orang-orang kayak kita. Pasti tentunya untuk orang-orang yang memang sultan pertama, terus ngerti laptop juga, dan mungkin perusahaan yang digital arts gitu ya, yang perlu ini buat main game. Maksud gue buat bikin project besar. Kalau kalian bertanya dengan performa laptop ini pastinya sudah di atas rata-rata daripada laptop umum ya. Kita bisa cek hasil testingnya juga menggunakan Cinebench R15 di multicore ini dapat di 1600 poin, untuk singlenya di 196. Lalu untuk di Cinebench R23 multicore yang mendapatkan di 9300-an dan singlenya itu di 1246. Yang mana ini cukup tinggi untuk di Gen 10 dari Intel punya. Lalu untuk 3D Mark di Fires Rack ini cukup tinggi juga, di GPU RTX 3080 laptop ini mendapatkan hasil di 22.117. Lalu untuk di Time Spy-nya mendapatkan di 11.456 dan untuk Port Royal-nya di 7.500. Lalu diikuti juga dengan PC Mark 10, skornya itu memiliki angka di 6.055 poin. Speed read and write Gen 3 dari SSD-nya pun juga tinggi, yaitu di angka 3475 Mbps untuk read-nya dan 2812 untuk write-nya. Selanjutnya untuk dipakai bermain game, gue tes rata semua game bermain di resolusi 4K, hasilnya itu cukup memuaskan untuk performa RTX dengan Intelnya. Pertama, CSGO mendapatkan skor high-nya itu di 151 dan low settingnya di 174 FPS. Kedua, di game Warzone, di 4K rata nggak ada patah-patah performanya dengan settingan ray tracing mati dan di LSS rata di optimize untuk 4K. Settingan high-nya ini dapat di 97 FPS, mediumnya 110 dan lowest-nya di 118. Game AAA SOTR Tomb Raider untuk DirectX 12-nya sayangnya untuk di settingan high rata FPS-nya itu cuma di 56 aja. Masih playable, lalu untuk mediumnya di 110 dan lowest-nya di 118. Hampir senasib juga nih untuk The Witcher-nya untuk settingan highest-nya ini cuma dapat di rata-rata 68 aja. Mediumnya 97 dan highest-nya di 105. Perlu diingat lagi ya, ini semua game merata menggunakan resolusi natifnya di 4K. Dan untuk productivity-nya kita juga pakai Adobe Premiere di benchmark test SM Media. Secara playback video yang tadi gue udah bilang aman semua, lancar jaya sampai di 8K-nya. Bahkan untuk render durasinya pun cukup lucu ya gue liatnya. Render Full HD paling lama itu 5 detik.
Dan di 4K paling lama itu di 12 detik, dan itu pun gue rasa karena menyesuaikan durasi videonya aja. Gokil. Gue penasaran sih kalau misalkan ini di max out performanya gitu ya, untuk editing kayak gimana. Cuma sayang ini laptop cuma laptop sampel aja. Agak riskan ya, berbahaya juga kalau gue pakein untuk edit satu project sekaligus. Lanjut, untuk konektivitas sudah menggunakan teknologi Wi-Fi 6E pada laptop ini, sehingga untuk keperluan koneksi bandwidth speednya semakin besar lagi, dan jadinya kita ingin memakai kecepatan internet yang lebih tinggi ya akan lebih stabil lagi untuk digunakan saat bermain game ataupun dipakai untuk streaming. Sama juga untuk utilitasnya, Dragon Center dan juga SteelSeries GG sudah pre-install pada laptop ini. Kalian bisa manfaatkan untuk mengatur performa pada laptopnya dan juga mengatur setting RGB pada keyboardnya. Sama lah seperti laptop gaming lainnya. Dan untuk persoalan audio, ada software Nahimic juga buat ngatur profile audio dan juga menyalakan active noise cancellingnya. So, lanjut ke pembahasan MSI G76 ini, dan tentunya gua rasa laptop ini akan cocok di laptop gaming ketika kalian sudah memiliki aksesoris gaming lainnya. Yang paling utama harus punya sih paling di monitornya lah ya, minimal di spesifikasi Full HD, refresh rate-nya tinggi. Karena ya sekarang udah bukan zamannya lagi sih main game di layar 60 Hz aja. Udah pada step up lah, dan mungkin kalian juga bisa gitu tambah monitor 4K untuk menyamakan ukuran pixel pada layar utamanya, dan speknya pun gua rasa udah mumpuni pula, kuat. Cuma sampai sekarang gue kurang paham sih kenapa mereka memberikan spek seperti ini. Padahal kalau dari SKU luarnya, gue lihat ada yang Full HD pakai refresh rate tinggi. Ya gue sih lebih prefer Full HD ketimbang 4K 60 Hz aja gitu untuk di keperluan gaming ya. Kalau kalian sukanya content editing, gue rasa 4K is a must, bigger is better. Dan bukan berarti laptop gaming ini jelek ya. Bagus dari performanya, sama kualitinya pun juga udah bagus. Apalagi kalau kalian suka sama desainnya, ya worth aja untuk kalian beli. Kalian tinggal maksimalin lagi aja nih dengan menggunakan aksesoris lainnya dan jadiin setup laptop pribadi dengan performa yang udah jelas kenceng. Untuk laptop ini sih ya yang gua nggak suka ya cuma dari desainnya aja. Terlalu gaming heboh gitu lah ya. Ya walaupun sekarang lebih manusiawi lagi daripada generasi sebelumnya, tapi tetap GS66 terbaik sampai sekarang menurut gua. So, gimana menurut kalian? Punya pandangan lain terhadap laptop ini? Coba komentar aja di bawah gimana pendapat kalian dengan laptopnya. Tapi gue yakin kalau kalian dikasih gratis, pasti nggak bakal nolak juga sama laptop ini kan? Pastilah! Oke, itu aja review gue dari laptop gaming MSI GE76 Raider 10H. Terima kasih buat kalian udah dengerin opini gue. Silahkan komentar lagi aja kalau misalkan kalian punya kritik ataupun saran yang ada pada video kali ini. Oke, subscribe aja channel Nyantai kalau belum, dan like videonya kalau kalian suka. Follow Instagram kita juga di nyan.t, dan join Discord kita yang linknya ada di deskripsi. Oke, udah begitu aja. Di sini ada gue Ali sebagai host. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.